pagi. Ada delay nih sepertinya. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Sebelumnya Encik mau coba mic dulu, apakah suaranya terdengar atau tidak, sambil narasumbernya dipotong-potong dulu, disorong-sorong nih. Apakah suara Encik terdengar? Kesia, selamat pagi Kesia. Gideon, selamat pagi. Selamat pagi Aaron. Ada juga Lando. Suaranya masuk tidak ya? Ada Jibril, Yuvita, ada Gefrialto, ada Quinsa, ada Mario. Ada siapa lagi nih? Yang lain, coba kasih komen apakah suaranya terdengar. Suaranya masuk tidak ya? Mohon maaf, ini Enci sudah sampai berapa kali diulang. Sudah terdengar? Oh ya, oke, terima kasih. Sudah terdengar. Coba kita uji coba narasumber kita ya, apakah suaranya terdengar. Selamat pagi Pak Anggoro. Waduh, suaranya nggak ada nih. Suaranya hilang lagi. Oh. Sepertinya speaker saya habis baterai ya. Bentar ya. Ini studionya masih kurang profesional Pak Anggoro. Suaranya belum. Bentar, suaranya belum masuk. Bluetooth connecting. Bentar ya. Nah, semoga masuk. Cek. Ya. Bentar Pak ya. Nanti mau perbaiki dulu suaranya ya. Mohon menunggu adik-adik mahasiswa. Ya, suaranya sudah masuk. Selamat pagi Pak Anggoro. Selamat pagi CPP, selamat pagi adik-adikku sekalian. Teknik Informatika Unima. Iya. Udah siang ya di sana ya? Oh, baru jam 9 ya? Iya. Kasihan Pak Anggoro terlalu pagi di sana ya Pak ya. Oh, biasa saja, biasa kita. Iya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama-sama dengan adik-adik mahasiswa di Teknik Informatika Pak Anggoro. Jadi ini ya, adik-adik. Terima kasih undangannya CPP. Ya. Jadi hari ini ada jadwal kuliah mata kuliah rekayasa perangkat lunak Pak Anggoro.
Oh gitu ya. Ya, Ini semester berapa CPP? ini semester 3. Oh, semester 3. Betul kan kalian semester 3? Jangan sih lupa lagi nih. Iya, soalnya semester ini banyak sekali mata kuliahnya, Pak. 8 dapat tadi ya? Iya, semester lalu masih lebih banyak. Wow, super. 9. Itu berarti kekurangan dosen kita, Pak. Ya. Ya, bisa lah diundang-undang lagi kita. Oh iya, siap. Nanti di undang-undang untuk Indonesia, Pak ya. Iya. Biar adik-adik mahasiswa semua bisa berbagi, membuka wawasan, berbagi pengalaman bersama-sama dengan banyak dosen. Setidaknya mahasiswa saya tidak bosan gitu lihat saya terus. Iya, gitu. Oke, jadi hari ini kita akan ada pengenalan ya tentang mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Di sini sudah hadir Pak Anggoro, gitu. Kami sama-sama berada dalam satu naungan wadah perkumpulan Raja Wali 34 ya. Jadi ada dosen-dosen seluruh Indonesia. Kami ada kumpul di sana bersama-sama dengan Ekoji Academy gitu. Nah, kebetulan Pak Anggoro ini punya banyak pengalaman tentang pengembangan proyek. Nah, maka daripada itu, Enci mengundang Pak Anggoro untuk menyampaikan materi, setidaknya overview tentang rekayasa perangkat lunak, pengalamannya Pak Anggoro dalam mengembangkan perangkat lunak gitu. Agar supaya nanti adik-adik mahasiswa ketika belajar mata kuliah ini sudah punya gambaran kira-kira seperti apa nanti jika penerapan daripada mata kuliah ini gitu. Saya dulu Pak Anggoro waktu kuliah senangnya tuh cari tahu dulu nih manfaat mata kuliahnya apa, nanti saya bisa pakai untuk apa, implementasinya apa. Nah, baru aku semangat tuh kuliahnya. Kalau tiba-tiba langsung A adalah B, B adalah C, ini adalah ini, waduh, saya biasanya itu kurang mengetahui benefitnya gitu, jadi tidak semangat kuliahnya. Ya, Betul sekali CPP. Jadi mari kita sama-sama mendengarkanlah sharing pengalaman dari Pak Anggoro. Pak Anggoro kalau di kampusnya Pak Anggoro di jurusan elektro ya? Ya, saya di elektro ini CPP. Prodinya? Informatikanya baru keluar izinnya ini, izin operasionalnya belum buka. Oh begitu. Pak Anggoro dulu saya tanya-tanya ya, kuliah S2-nya di mana Pak? Saya di UGM, di MIPA. Dulu di UGM. Komputer saya, ilmu komputernya UGM. Oh iya. Dulu waktu di UGM MIPA S2 itu dapat mata kuliah RPL tidak Pak? Tahu lupa saya ya. Oh atau S1-nya mungkin. S1-nya di mana Pak? Kalau S1-nya saya di Bina Dharma Palembang. Oh Palembang. Wih, anak didiknya Pak Ketu dong. Emang Pak Ketua kan pembimbing saya. Oh. Tua banget Pak Ketu ya. Oke. Dapat mata kuliah RPL tidak Pak waktu itu? Ya, dapat. Di S1 ada RPL. Oke, ada RPL ya. Ya. Waktu itu belajar apa Pak? Ya kayaknya kalau ditarik ke sekarang bukunya juga sama tuh. Sama ya? William Stalling atau Summerfield. Oh, Sama kan bukunya. Sama itu aja ya. Tuh. Oh begitu. CPP ini pertemuan keberapa CPP? Pertama. Oh oke, bagus sekali. Jadi memang tadi disampaikan CPP kalau mau semangat belajarnya ya harus tahu tujuannya, goalnya nih belajar apa sih ini? Jangan-jangan abstrak doang kan jadi gimana gitu. Iya betul. Kan ini Pak, apa namanya? Saya sambil print screen ya, mohon maaf. Bentar. Nah, jadi kan mata kuliah ini kan tujuannya agar supaya nanti adik-adik mahasiswa itu bisa mendapat pemahaman. Pertama, pemahaman juga kemampuan lah untuk tahu bagaimana cara mengembangkan perangkat lunak,
menggunakan metode yang tepat gitu Pak, metode yang tepat. Kemudian adik-adik mahasiswa nanti bisa mengerti proses pembangunan perangkat lunak itu seperti apa, terutama dengan pakai yang metode yang sekarang, yang metode berorientasi objek gitu. Jadi kita bisa berorientasi objek, kita bisa pakai pemodelan UML begitu. Tapi itu nanti yang pembelajarannya nanti sesudah mid semester untuk pemodelannya. Nah, kan adik-adik mahasiswa nanti belajar nih ke depan bagaimana mengembangkan perangkat lunak dengan menggunakan metode yang tepat. Nah, berdasarkan pengalaman Pak Anggoro nih, Pak Anggoro kan udah beberapa kali nih bikin project sampai yang skala-skala nasional gitu. Kalau saya sih projectnya sampai skala penelitian. Belum diimplementasikan, tidak pernah dipakai secara real gitu. Kalau Pak Anggoro pengalamannya bagaimana Pak mengembangkan sistem yang dipakai ya, gitu secara nasional mungkin? Ya nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Jadi kalau dilihat di saya coba rangkum nih CPP nih. Itu kebetulan kalau dihitung itu ternyata udah 16 tahun ya bikin aplikasi. Mulai dari 2004. Itu mungkin bisa di-share ke adik-adik CPP. Oh ya, oke. Bagaimana itu Pak, bisa dibagikan? Jadi kalau sejarahnya sih ya biasa lah, diajak dosen zaman dulu ya. Jadi tanya, kamu bisa PHP enggak gitu ceritanya. Jadi saya jawab aja, kan nggak boleh bilang nggak bisa gitu kan. Belajar dulu Pak. Ya udah 3 hari saya kasih waktu. Wah, belajar lah. Langsung zaman dulu 2004 itu langsung cari buku tentang PHP. Project pertama saya dulu bikin ujian online. Jadi ada aplikasi, jadi nanti peserta itu tinggal klik ya. Zaman sekarang kan udah nggak aneh. Jadi udah ada pilihan ganda, soalnya diacak, opsinya diacak, selesai langsung keluar nilai. Nah itu project pertama saya dulu itu, langsung belajar PHP langsung bikin project. Itu dulu mau diajukan ke rektor waktu itu untuk penerimaan mahasiswa baru, karena zaman dulu kan 2004 itu kampus saya masih paper base. Oh iya. Base sesi penerimaan atau tesnya itu banyak, yang daftar juga banyak. Panitia kan ngoleksi manual tuh CPP. Makanya saya ajukan ini ada aplikasi nih untuk ujian online. Jadi calon mahasiswa itu tinggal klik keluar nilainya gitu. Ternyata kendalanya bukan di aplikasi, kendalanya ada di infrastruktur. Jadi waktu itu dibalik tanya sama rektor, kita kan lab komputernya belum banyak, gimana ini? Jadi ya ceritanya belum dipakai lah dia nggak tahu. Jadi itu awal ceritanya saya mulai membuat aplikasi. Jadi lanjut diterima oleh dosen saya untuk ikut project waktu itu namanya sistem informasi manajemen di kampus saya di Gunadharma Palembang. Yang salah satu komponennya itu kalau zaman sekarang namanya SIAKAT, sistem informasi akademik. Ya, jadi mulai dari mahasiswa pendaftaran, registrasi, kemudian membuat NIM, kemudian KRS-an sampai ke transkrip nilai. Jadi itu saya sudah buat dari tahun 2004. Makanya kalau sekarang bicara SIAKAT, saya dari dulu belum lulus S1 pun udah tahu dalamannya prosesnya seperti apa. Proses bisnisnya udah ngerti ya? Iya, jalan-jalannya, jalur-jalurnya udah tahu. Jadi kalau mengembangkan perangkat lunak itu dalam arti informasi, kita harus mengerti bisnis prosesnya begitu Pak ya? Betul. Jadi biasanya gini CPP, kalau kita ada mata kuliah RPL nih, coba ditanya ke adik-adik mahasiswa, kalau disebutkan rekayasa perangkat lunak, coba
keluarkan apa yang ada di pikiran yang berhubungan dengan RPL itu apa. Biasanya Ayo. nanti coba ditanya ke Coba, adik-adik nanti. adik-adik mahasiswa. Bisa Kalau diketikkan di sini disebutkan apa rekayasa tuh? perangkat lunak, apa yang ada di benak Anda? Coba keluarkan. Misalkan Ayo. buat software atau apa coba. Ayo, Kita, siapa ya? Yang bisa kita menjawab pengen lihat nanti nih. Ci kasih hadiah nih. Wah, Jarang-jarang nih kuliah dapat hadiah. Aduh. Ini, ayo Mikael, Kisia. Oh, agak delay mereka jadi jawabnya agak lama. ya, betul. Coba kasih diketikkan Keyword di yang chat keluar dari sini. benak Anda kalau disebutkan rekayasa perangkat lunak itu apa coba? Software, coding. Software, Nah, coding. bagus Ilwan Agus, terima kasih. Coding, software ya. Terima Ya, kasih Richard. Nah, jadi Pak gimana? jadi memang sudah bisa ditebak kalau kita sebutkan RPL gitu. Nanti mahasiswa itu pasti cenderung ke coding. Oh, kita bikin software ya, coding ya. Nah, itu biasanya seperti itu CPP. Jadi kalau pengalaman saya ngajar RPL itu cenderung mengarah ke coding. Padahal coding itu cuma bagian kecil kalau di model pengembangan software itu kan cuma salah satunya aja tuh, salah satu step dalam RPL. Nah, seperti yang CPP bilang tadi, kalau kita bicara tentang pengembangan software, itu ya dimulai dari namanya analisa kebutuhan user atau CPP bilang tadi bisnis prosesnya dulu. Iya, betul. Jadi kalau kita bicara tentang jenis-jenis software, itu memang ada software yang istilahnya dibuat umum, ada yang dibuat khusus. Jadi yang dibuat umum misalkan word processor misalkan, atau kita kenalnya Microsoft Word atau Google Doc misalkan, itu kan aplikasi umum. Microsoft ataupun Google itu nggak pernah nanya ke kita butuhnya apa sih, karena mereka sudah punya desain sendiri, kira-kira nanti user saya itu butuhnya ini. Nah, itu software yang dibuat umum, misalkan sistem operasi, nah itu kan umum gitu, jadi semua orang tinggal pakai. Nah, ada juga aplikasi yang sifatnya khusus, misalkan tadi sistem informasi akademik. Walaupun semua kampus sama, punya aplikasi yang serupa, namanya sama, tapi belum tentu di dalamnya prosesnya sama. Contoh simpel saja, untuk pengkodean NIM, nomor induk mahasiswa. Nah, ini kampus A dan kampus B belum tentu sama kodenya. Nah, itu salah satu bentuk kekhususan. Makanya dalam membuat software tentu kita mulai dari analisa kebutuhan user. User kita tuh butuhnya apa sih? Pengennya apa sih? Nah, itu CPP. Jadi kalau kita tarik lagi ke mata kuliah pengenalan komputer kali ya. Kan ada input, ada output, ada proses. Nah, kalau pengalaman saya dalam membuat software itu yang paling penting adalah outputnya dulu. Kita harus tahu ini software buat apa. Sama tadi CPP bilang, ini kuliah ini outputnya apa. Nah, baru kita tarik ke depan. Oh, buat sistem informasi akademik. Goalnya adalah sampai keluar transkrip misalkan. Terus baru kita tarik ke depan, inputnya apa. Nah, kita selaku programmer baru mikirkan bagaimana caranya input yang kita sudah punya tadi bisa menghasilkan output yang diinginkan. Nah, itulah proses. Nah, programmer itu mikirnya di proses. Makanya dalam membuat software yang paling penting adalah outputnya. Maunya seperti apa. Kalau pengalaman saya gampangnya laporan. Nah, laporannya ada nggak? Kalau zaman dulu teman-teman saya biasanya nyebutnya cara manualnya. Nah, kalau dalam proses manualnya masih paper based, laporannya seperti apa? Ada nggak bentuk print out laporannya? Nah, biasanya saya berangkatnya dari situ, paling gampangnya. Betul. Nanti baru ditarik ke depan inputnya apa? Seperti itu, CPP. Iya, betul sekali Pak ya.
Jadi memang dalam rekayasa perangkat lunak, dalam kita melakukan coding, ada dia mahasiswa tadi bilang apalagi maintain, ada dalam pembuatan software ya Ya, istilahnya gitu, yang akhir dari hasil akhirnya itu dibutuhkan serangkaian aktivitas atau step-step yang harus dilakukan. Nah, kalau begitu Pak, kan ada banyak nih aktivitas atau secara akademik itu yang paling ini disebut metodologi. Metodologi pengembangan sistem. Metodologi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan secara teratur dan bertahap begitu. Makanya sekarang kan ada banyak jenis metodologi. Nah, itu bagaimana Pak? Waktu Pak Anggoro menerapkan metodologi itu atau tahapan-tahapan itu di dalam pengembangan sistem. Tadi kan udah dijelaskan tuh yang umum, itu sudah di deskripsinya. Kalau langkah-langkahnya bagaimana Pak Anggur berdasarkan pengalaman? ya kalau kita bicara tentang pengembangan perangkat lunak kan tadi CPP sebut metodologi. Itu kalau adik-adik searching misalkan itu mungkin keluar istilahnya SDLC CPP. Ya. SDLC, apa itu SDLC? Ya, silakan cari. Software Development Life Cycle. Life Cycle. Jadi siklus pengembangan perangkat lunak. Kenapa disebut siklus? Karena ya muter terus. Nanti adik-adik bisa cari tuh di Google, banyak itu model-modelnya. Yang paling awal kalau di buku-buku itu disebutkan waterfall. Iya, betul. Nah, itu ada beberapa step, ada yang 5, ada yang 6. Nah, tadi kita sebutkan sudah 2 tuh. Udah analisa kebutuhan pengguna, itu step awalnya. Nah, tadi adik-adik sudah sebutkan coding. Coding itu biasanya step ke-3. Nah, terus step yang lain apa? Yang kedua itu perancangan. Baik itu perancangan user interface-nya, tampilan antarmuka pengguna, kemudian bisa rancangan database, bisa rancangan alur datanya, bisa rancangan algoritmanya, dan lain-lain. Itu ada di step kedua. Baru nanti masuk ke step ketiga, baru coding. Kalau adik-adik tadi merespon, dibilang RPL, terus responnya coding itu hanya bagian kecil. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung coding, enggak. Nah, setelah coding, baru testing. Setelah testing, baru implementasi, dan yang terakhir, perawatan, maintenance. Kenapa disebut siklus? Karena dari maintenance itu nanti akan balik lagi baik ke perancangan analisa kebutuhan user lagi, atau balik lagi ke perancangan, atau balik lagi ke coding, atau balik lagi ke implementasi, atau balik lagi ke maintenance. Makanya disebut dengan cycle atau siklus. Seperti itu CPP. Jadi buat perangkat lunak itu nggak selalu coding itu hanya sebagian kecil. Nah, tadi kalau sudah dimulai dari analisa kebutuhan user, kita masuk ke perancangan. Nah, tadi CPP udah sebutkan tuh salah satu keywordnya ada UML. Apa itu UML? CPP lupa saya. Unify Modeling Language. Nah, betul. Jadi ada beberapa bentuk modeling untuk menggambarkan software kita, atau disebut juga blueprintnya. Nah, kejadian di pengembangan software itu biasanya tidak memberikan blueprintnya, sehingga si software tersebut akan susah dikembangkan oleh pengembang berikutnya. Makanya kalau dulu itu sering kejadian, ya namanya mungkin project ya CPP ya. Jadi developer A, ini aplikasi dibuat oleh developer A nih. Kemudian diminta oleh user tolong dikembangkan oleh developer B. Nah, developer B bingung nih, karena nggak ada dokumentasi dari si software tersebut, baik itu database-nya atau alur programnya atau apanya, nggak ada. Jadi bingung nih developer B.
Terus solusinya apa? Bikin aplikasi bikin baru. lagi baru. Nah, itu sering kejadian Nah, itu. itu dia. Terutama di pemerintahan itu CPP kalau Iya saya ya. pengalaman saya tuh. Jadi setelah program jadi ya sudah selesai. Mau dikembangkan nggak bisa, bikin lagi yang baru. Karena tidak menyerahkan dokumentasi programnya. Nah, kalau zaman sekarang kan udah open source gitu kan. Jadi semua source dikasih, jarang sekarang yang close. Terutama yang sifatnya web based application itu jarang yang tidak memberikan kode programnya, tapi dokumentasinya tidak diberikan ya sama saja. Jadi kalau pengalaman saya baca program orang itu jauh lebih susah daripada baca program sendiri. Iya betul. Nah, betul. Apalagi Jadi kalau dipakai kode-kode yang kita nggak ngerti gitu, nggak Iya, ada karena komennya gitu, tiba-tiba langsung. betul, karena kita tidak tahu kalau programnya harus logiknya seperti apa, karena tadi dokumentasinya tidak ada. Berarti Pak, waktu di awal waktu penyusunan proyek nih, misalkan adik-adik mahasiswa kan mata kuliahnya nanti berhubungan dengan manajemen proyek perangkat lunak. Apakah butuh di awal tuh dibuatkan dokumentasi persetujuan gitu? Kalau nanti harus Betul. dibikinkan dokumentasi untuk coding, basis datanya, dan lain-lain gitu. Betul, semuanya harus terdokumentasi CPP. Bahkan dalam step pertama tadi analisa kebutuhan user itu juga harus terdokumentasi. Karena biasanya developer pemula itu biasanya dikerjain tuh sama user. Istilahnya project tak ada hentinya. Nah, karena kita selaku developer tidak punya pegangan kontrak. Tolong buati aplikasi ini. Ya, Pak, gitu dibikinin. Nah, sudah jadi besok di request lagi. Tolong tambahin ini loh. Kita kerjain lagi. Nah, besok diminta ini, tolong tambahin lagi lah. Ini. Nah, karena itu sering kejadian itu CPP di developer pemula itu. Karena kita tidak punya pegangan apa sih yang harus saya kerjakan. Dari mana sampai mana sih. Makanya di tahap awal itu tahap paling penting CPP untuk menentukan skop kerjaan kita tuh sampai mana sebenarnya. Makanya di awal itu kita sepakati dengan user, kerjaan saya dari sini sampai sini. Oke. Berapa duitnya? Silakan dinegosiasikan. Kemudian kalau ada penambahan, nanti harusnya ada penambahan uang juga dong. Seperti itu. Jadi di analisa kebutuhan user itu bukan hanya sekedar menampung keinginan user, tapi sebagai pegangan kita juga selaku developer. Kerjaan saya itu sampai sini loh. Anda kemarin mintanya cuma sampai sini. Kalau mintanya nambah, ya berarti duitnya juga nambah. Betul. Nah, itu dokumentasi itu penting juga. Jadi memang kan kalau dalam tahap pengembangan sistem nih Pak, dalam tahap pengembangan sistem di awal itu biasanya kan ada initiation project gitu. Nah di awal itu biasanya itu kalau kita mengembangkan sistem pakai metodologi gitu kan, kita nggak langsung tiba-tiba coding aja gitu. Ditanya ini blak laporannya mana, contohnya mana, ini bikin gitu. Nah, kalau kita pakai mengembangkan pakai metode pengembangan sistem atau pakai metodologi, di setiap metodologi itu di awalnya pasti ada scope initiation-nya itu. Ada deskripsinya seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Anggoro, kita harus tahu outputnya nanti apa gitu yang diharapkan oleh, supaya nanti udah di deskripsi itu misalkan mintanya 10 ya sampai akhir ya 10 karena akan mempengaruhi jika misalkan 10 output itu dirubah nanti akan mempengaruhi jadwal juga biaya. Nah itu makanya kalau pengembangan sistem yang membedakan adik-adik yang ada di bangku kuliah sama yang kursus juga hebat-hebat tuh Pak. Yang sertifikasi tuh hebat tuh, kok yang jago coding tuh hebat-hebat semua pasti tuh, yang begitu belajar programming memang programming toh gitu memang kursus otodidak misalkan, tapi mereka tidak belajar cara bagaimana melakukan rekayasa perangkat lunak dengan menggunakan metode yang tepat gitu. Sehingga mungkin bisa kejadian sama seperti yang Pak Anggoro bilang tadi, developer pemula mereka nggak ngerti bagaimana sebenarnya mengembangkan sebuah project, tiba-tiba langsung aja coding, karena adik-adik mahasiswa semuanya itu komennya tuh namanya RPL coding gitu, tidak ada tahap-tahapan yang dilalui sehingga mereka tuh tidak ada perencanaan, akhirnya projectnya lama, requirementnya membengkak, dananya kurang
Akhirnya tombok gitu Pak. Nah mungkin itulah salah satu manfaat juga adik-adik mahasiswa yang dulu di bangku kuliah mempelajari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Jadi adik-adik mengerti konsepnya, mengerti tahap-tahapannya, begitu. Itu yang membedakan yang mungkin ada di tempat kursus sama yang di bangku kuliah. Makanya dia levelnya itu sudah sebenarnya udah level manajer. Super level 6 apa ya Pak ya? Level Ya, 6 manajerial. manajerial ya, udah level Jadi manajerial. kalau adik-adik belajar di tembakau, terus itu enggak salah, itu levelnya masih technical Iya, skill. technical Tadi yang skill. disebut coding, mau bahasa pemrograman apa itu Betul. nggak penting, karena tanpa itu juga ya nggak bisa jalan kan. Ah, kan Biasanya yang jadi manajer itu ya dulunya programmer iya biasanya. betul. Kan gak lucu Karena kalau- juga Pak Agoro. Misalkan dia di manajer tapi dia nggak bisa, misalkan manajer divisi pengembangan software gitu, dia nggak bisa coding ya, malah dia dibodohi sama anak buahnya. Dia bisa coding. Betul, nanti gak kali itu sama anak buah. Ya kali sama anak buah nih. Ya itu Pak, ini susah, ini lama, gini-gini. padahal nggak lama. Kalau kita nggak tahu teknis trik-triknya dalam coding ya diakalin nama programmer nanti. Waduh, jadi Jadi RTL ini levelnya bukan di level technical skill di coding lagi, tapi sudah naik di manajerial. Tadi Iya, TPP betul. bilang ada tentang waktu, tentang biaya, itu juga harus Terus dipikirkan. juga ada manajemen resiko sebenarnya, tapi itu Ya. masuk di di mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Jadi ada di mahasiswa sesudah kontrak mata kuliah ini, nanti ada di mahasiswa di semester 5 ya, benar ya. Nanti ada di mahasiswa itu akan kontrak mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Gitu. Jadi itu lanjutannya. Jadi adik-adik mahasiswa bisa belajar tuh dokumentasinya seperti disampaikan tadi Pak Goro. Dokumentasi di awal, di sementara di perjalanan pengembangan proyek sampai di akhirnya seperti apa begitu. Ya begitu Pak. Terus kalau untuk ini Pak, tadi kan kita sudah bahas tahap paling awalnya dalam pengembangan sistem. Terus yang paling akhirnya itu apa Pak biasanya? Yang paling akhir itu maintenance, perawatan. Jadi biasanya gini, di step setelah coding kan ada yang namanya testing tadi kan. Testing itu biasanya dilakukan yang pertama oleh developer sendiri. Jadi testing nih, bagus nggak gitu. Kemudian setelah oke, baru dites oleh user. Oke nggak. Nah, kalau sudah oke, baru masuk ke implementasi dipakai. Kemudian harus ada maintenance. Pengalaman saya dulu maintenance itu bisa sampai 3 semester CPP yang sistem informasi akademik itu. Iya betul. Bikinnya satu Katanya semester. maintenance lebih susah ya daripada developing. Betul, karena biasanya ada kasus-kasus yang terlewat di testing tadi CPP. Jadi kalau testingnya dilakukan oleh developer, apalagi oleh programmer sendiri, biasanya lolos tuh. Karena udah ada di pikirannya, harusnya gini. Tapi kalau dipakai oleh orang yang baru pakai software itu, biasanya baru ketahuan error-errornya. Nanti dipakai oleh user lagi, biasanya baru ketemu lagi. Kenapa saya bilang periodenya 3 semester? Karena biasanya kalau aplikasi yang sifatnya periodik, kayak sistem informasi akademik kan periodik tuh per semester, terus ngulang lagi per semester lagi, ngulang lagi. Itu biasanya errornya itu baru ketemu di periode berikutnya CPP. Oh betul ya, betul. Misalkan, oke, sekarang lancar nih, dari KRS-an sampai KHS nih lancar nih, tapi pas pergantian semester, biasanya ketemu nih, karena kita programmer tidak sampai ke sana mikirnya, baru ketemu nih, ternyata kalau dia semesternya sudah 2 nih di database, query kita masih salah nih. Nah, seperti itu jadi. Makanya butuhkan paling tiga periode. 3 periode ya, baru bisa periode. ketahuan errornya. Makanya di maintenance itu agak lama. Biasanya nanti di periode ketiga
baru dites lagi masih ada masalah atau enggak. Biasanya sih sudah nggak ada masalah. Nah, yang tadi CPP di maintenance ini harus dijaga benar-benar, jangan sampai user itu malah minta tambah tadi. Nah, Maintenance itu hanya berlaku di aplikasi yang sudah kita buat, masih ada masalah atau tidak. Kalau masalah diperbaiki. Tapi biasanya user itu minta nambah fitur ini yang jadi. nah itu ya. Ya, Mungkin di user itu maintenance nggak harus ngerti dijaga. tuh nambah fitur sama Nah, maintenance. Nggak ngerti mereka. betul. Jadi user itu taunya nambah fitur itu masuk ke maintenance, padahal bukan. Oh, oke. Nah, itu. Terus pegangan kita apa? Balik lagi ke step yang pertama tadi, di analisa kebutuhan user. Lupa Anda mintanya di awal cuma ini loh fiturnya. Nah, Iya. kita pegangannya itu. Dokumentasinya Boleh ya. kalau minta nambah fitur ini boleh. Misalkan tadi di awal tidak minta apa istilahnya executive summary, misalkan sistem informasi eksekutif. Jadi misalkan Pak Rektor pengennya minta report berapa sih mahasiswa yang IPK-nya di atas 3 semester ini misalkan. Di awal tidak minta, tapi di akhir minta. Minta. Kita pegangannya. Kita Nah, kan nambah fitur ini kan, nih, Pak. walaupun datanya ada. Betul. Kalau saya potong ya. Kalau begitu itu jadi tanggung jawab pengembang nggak ya? Misalkan waktu kita mengembang sistem nih, kan pengembangan sistem tuh yang di tengah-tengah tadi kan kita udah pembukaan nih, udah inisial project gitu di awal. Kemudian Ya. akhirnya itu maintenance. Nah, di tengahnya itu kan ada analisis yang umum ya, ini yang umum. Analisis, desain, implementasi gitu. Gitu kan. Nah, waktu tahap analisis itu jadi juga tanggung jawab pengembang nggak? Kalau misalkan kita kan biasanya user tuh nggak ngerti, merekanya tahu pakai. Kita sebagai pengembang punya tanggung jawab. Nah, misalkan kita, oh ini butuh laporan ini nih pasti. Punya nggak tanggung jawab kita untuk memberi masukan kepada owner atau orang yang memesan Betul. sistem? Betul CPB. Jadi kejadian di lapangan, pengguna kita tuh nggak ngerti harusnya butuhnya ini loh. Makanya dalam step analisa kebutuhan user tadi, jadi kita itu selaku developer tidak selalu nunggu kepengennya user itu maunya seperti apa. Bisa juga kita yang ngasih masukan. Jadi kalau saya dulu kita survei nih ke penggunanya tuh ada rektor, ada dekan, ada kaprodi, ada mahasiswa, ada admin, terus ditanyain satu-satu tuh butuhnya apa. Kalau mereka bingung butuhnya apa, kita yang kasih saran atau clue lah. Oh, butuh ini enggak, seperti itu. Jadi mereka baru oh iya butuh ini. Jadi boleh saja kita nawarin, karena memang dalam prakteknya mereka nggak tahu butuhnya apa. Iya, betul. Memang dalam praktiknya banyak yang nggak tahu mereka butuh apa. Nah, berarti sikap mental yang seperti ini seharusnya dimasukkan di mata kuliah ini dong ya. Mata kuliah ini harus ada nih. Saya harus kasih masukan nih ke prodi nih sama teman-teman semua. Etika profesi informatika. Ya, betul. Ya, kalau mereka tuh nutup diri, biarin aja dibayar mahal misalkan. User nggak ngerti, nanti pas di maintenance mereka akan kesusahan juga karena tiba-tiba owner atau pemesan program ke kita itu, pemesan sistem itu akan sadar gitu, akan wah ini nggak ada, kenapa ini nggak ada gitu. Jadi itu bisa juga masuk andil tuh pengembangnya, karena mungkin dia tahu tapi dia diam-diam. Ini masuk etika profesi informatika nih kalau begini. Betul, Gitu, itu Pak. penting juga CPB. Jadi kalau kita bicara tentang pengembangan, si developer ini kadang-kadang ada yang nakal juga CPB. Jadi biasanya istilahnya dilepas tapi ekornya dipegang gitu CPB. Jadi kalau ada error, gimana caranya tetap balik lagi ke si pengembang itu. Nah, ini nakal juga si developernya. Jadi ada kasus developer yang nakal, memang ngasih error gitu misalkan. Nah, nanti kan request lagi, bayar lagi. Ya, itu ada juga gitu. Maka perlu tadi dimasukkan ke etika profesi. Ya jangan kayak gitu lah. Iya. Namanya bisnis jangan kayak gitu. Yang kayak gitu ya. Nanti menutup jalan
berkat tuh kayak gitu, nggak bagus. betul. Kan nyusahin orang juga. Iya, betul. Waduh, Ah, ini. Heeh. kembali lagi ke maintenance tadi CBP. Heeh, Jadi heeh. maintenance juga itu harus di clear di awal CBP di kontrak itu. Ini mau berapa lama maintenance-nya? Oke. Oke, 3 semester, deal 3 semester. Nah, sekarang kejadiannya di semester keempat baru ketemu errornya. Nah, gimana dong? Pertanyaannya, bayar lagi nggak? Bayar. Ah, coba teman-teman mahasiswa coba. Jadi ada kasus nih, ada Coba. kasus nih. Di awal di analisa kebutuhan user di kontrak itu sudah disepakati fiturnya A B C D E, kemudian disepakati akan masa maintenance selama 3 semester misalkan. Hmm. Nah, terus kejadian di semester keempatnya baru ketemu error. Hmm. Pertanyaannya, si user itu bayar lagi kah ke developer? Nah, coba Ah, kita pengen coba tahu. ayo. Bayar Mardo, lagi atau tidak? Agus, Lando, Clinton, apa? Dibayar lagi atau tidak? Ada delay mereka nih. Kita sambil tunggu apa Iya. jawabannya. Menurut adik-adik mahasiswa, dari statement Pak Anggoro tadi, kira-kira developer bayar lagi tidak? Bayar katanya. Kata Agus bayar. Oh, ada yang bilang tidak. Lando, kata Lando, weh tidak, Ci. Oh, ada juga di Jibril, katanya bayar. Jadi sebenarnya bagaimana itu seharusnya, Pak? Bayar atau tidak? Kalau saya sih Bayar, harusnya bayar. ya seharusnya saya bayar. Karena di awal kita sudah di masa maintenance-nya hanya 3 bulan. Kalau lebih, bayar lagi. Tapi bayarnya tidak sebesar nambah fitur. Makanya kita bedakan. Ini nambah fitur Oke. atau nambah perbaikan tapi di luar tadi, di luar perjanjian di awal. Hmm. Biayanya pasti bayar lagi, tapi tidak semahal kalau nambah fitur. Seperti itu, CPP. Oh, Jadi gitu. sebagai pegangan kita juga, karena ada kejadian developer junior itu istilahnya project tiada henti, CPP. Aduh, Jadi kasihan. disuruh maintenance lagi. Hmm. Atau bahkan ada istilah dosen saya itu project thank you. Nah, dibayar program jadi tapi dibayar enggak gitu kan, istilah dosen saya dulu project thank you gitu. Oke. Ya nggak apa-apa sih untuk belajar. Iya. Tapi kalau untuk sudah profesional ya jangan lagi project thank you. Iya, betul. Anggaplah mengumpulkan CV ya, Pak ya. Ya. Waduh. Apalagi ya yang mau jadi pertanyaan nih? Udah Gini CPP, kalau kita seru. bicara tentang bikin software, itu biasanya tidak bisa sendirian CPP. Hmm. Apalagi kalau software yang besar itu mustahil dikerjakan sendirian. Ah, betul. Makanya kalau kita, kenapa namanya manajemen? Karena ada yang diatur di sana, ada yang diatur resource-nya, duitnya, waktunya, SDM-nya juga harus diatur. Betul. Maka kalau kita bicara manajemen ya harusnya orangnya nggak hanya satu, banyak di sana. Betul. Programmer nggak hanya satu, Betul. kemudian desainer itu nggak hanya satu. Betul. Nah biasanya kita keroyokan, ya kita manajernya, ya kita programmernya, Waduh. ya kita yang ngetesnya. Biasanya di lapangan seperti itu, CBB. Iya, tidak efektif ya. Nah, ini kembali lagi ke yang saya sampaikan tadi nih. Jadi adik-adik mahasiswa nanti dengan belajar mata kuliah RPL ini bisa juga tahu bagaimana menggunakan metode rekayasa perangkat lunak yang tepat. Nah, metode ini kan ada banyak, atau metodologi yang tadi saya sebutkan ada banyak nih. Ada SDLC yang klasik, ada waterfall gitu. Ada Scrum, ada RAD, Rapid Application Development, ada apa lagi ya? Agile, apalagi ya, ada banyak lah, nanti saya juga lupa banyak lah pokoknya gitu. Karena dalam rangka efektivitas pengembangan tuh bagaimana cara menentukan kita mau pakai metode yang mana nih Pak, berdasarkan pengalamannya Pak Ang? Gini CPP, biasanya dihubungkan dengan waktu biasanya. Jadi kalau kita bicara bahas tentang sejarahnya lahirnya model-model itu kan sebenarnya terkait dengan waktu. Apalagi kalau sekarang banyak startup yang bermunculan CPP.
Jadi ada yang bilang udah jangan kelamaan di ide, harus langsung rilis. Nah, betul. Nah, nanti udah rilis aja dulu, nanti baru perbaiki. Nah, itu kalau kita pakai model yang pertama yang biasa adik-adik pakai waterfall itu susah. Waterfall itu kan di akhir baru dirilis. Iya, betul, betul. Kan gitu kan. Makanya muncullah yang tadi agile itu udah pokoknya satu fitur ada masukkan rilis. Contohnya Gojek CBB. Nah, iya. Gojek itu kan namanya aja Gojek, dimulai dari ojek kan. Tapi kalau kita buka aplikasinya coba ada berapa banyak di sana, malah jadi portal. Tapi aplikasinya tetap Gojek. Betul. Nah itu dia pakai metode pengembangan yang tadi, yang tidak harus nunggu semuanya kelar baru dirilis, enggak. Pertama ojeknya dulu, kemudian yang mobil. GoFood. Tambah lagi ada GoFood, tambah lagi GoClean, ada lagi apa sampai bayar, sampai duit digital kan gitu kan. Betul. Nah, dia tetap berkembang dia, aplikasinya tetap berkembang. Karena kalau bicara aplikasi, kalau dia tidak berkembang mati. Iya. Kalau tidak ada inovasi mati dia. Itu biasa itu. Maka ada yang nanya, kenapa Windows itu selalu update? Ada Windows 3.11, ada Windows 95, 98, 2000, ME, Vista, XP, apalagi 8, 10 sampai sekarang kan. Kenapa dibuat? Padahal kan tampilannya prosesnya kan sama aja. Cuma kalau dilihat di sekilas kan tampilannya yang beda. Nah itu biar dia hidup CBD. Karena kalau tidak ada pengembangan aplikasi itu akan tutup. Tahu nggak kalau zaman dulu nggak tahu adik-adik ketemu nggak itu Yahoo Messenger gitu. Ngalamin nggak? Kenapa mati? Karena nggak bisa berkembang lagi, karena tidak dikembangkan lagi. Itu pasti mati aplikasinya. Seperti itu. Nah tadi kalau kita milih model mana yang tepat, tergantung kita mau seberapa cepat nih mau makainya. Kalau user biasa ya tadi biasanya kita pakai yang waterfall. Tapi kalau pengen bergerak cepat, apalagi untuk bisnis itu biasanya pakai yang agile. Agile itu jadi udah satu fitur selesai rilis gitu. Tambah fitur lagi, rilis lagi, tambah fitur lagi, rilis lagi. Begitu ya. Jadi bergantung dengan waktu pengerjaannya ya. Betul. Juga atau mungkin waktu scope rilisnya seperti itu CPP. Waktu rilisnya ya. Ya. Berhubungan juga mungkin dengan scope. Tapi kalau misalkan mendengar penjelasannya Pak Anggoro tadi, berarti scope projectnya tidak, kompleksitas project misalkan, pengaruh tidak Pak di pemilihan metodologi pengembangan? Kalau dalam prakteknya memang pengaruh CBD. Jadi kalau ada proses-proses yang kompleks itu biasanya sebenarnya enggak harus satu model sih. Enggak harus satu model. Jadi per fitur itu bisa satu model sendiri biasanya. Jadi kalau prosesnya kompleks ya mungkin modelnya pakai yang ini. Tapi biasanya milih model itu berhubungan sama kapan si software itu harus dirilis. Seperti itu CBP. Iya, betul. Waktu juga ya. Bagus sekali nih adik-adik mahasiswa. Encik juga belajar nih. Sama-sama belajar saya hari ini. Nah itu kan kalau untuk adik-adik sudah untuk memahami macam-macam metodenya, nantilah ada materi-materi selanjutnya ya. Tapi setidaknya adik masih sudah tahu kapan memilih metode yang tepat gitu. Jangan misalkan periode pembuatan softwarenya itu rilisnya maunya si bos 3 bulan, terus kita pakai SDLC. Tidak salah juga, cuma mungkin tidak ada di situ kan. Kalau di SDLC itu tidak ada komunikasi antara pengguna dan klien kita gitu. Jadi di awal step 1 diminta 10, tiba-tiba sudah selesai langsung dikasih, tadan, sudah jadi nih Pak. Tiba-tiba, wah saya nggak suka yang begini. Nah bingung loh, kan nanti dibaharui lagi, diperbaiki lagi. Nah itu mungkin tidak cocok juga memilih metodologi SDLC. Bisa ada dipilih misalkan yang Rapid Application Development atau pakai yang Agile, ada Scrum dan lain-lain. Begitu Pak ya.
Kalau Mungkin untuk mungkin analoginya ke bimbingan laporan skripsi CPP. Jadi ah nanti itu. kalau ini kan baru semester 3 kan tadi kan. Nanti kalau Heeh. bimbingan skripsi itu ada modelnya, mungkin bisa dianalogikan. Contoh gini, ada dosen yang pengennya udah ke saya per bab 1 ke saya revisi balik lagi sudah oke, baru masuk ke bab 2. Oke, baru bab 3. Ada model yang kedua, modelnya saya udah dari cover sampai lampiran kasih ke saya, baru saya revisi semuanya. Ada. Nah, itu bisa dianalogikan seperti itu, mau yang Per bab atau yang per bab atau mau yang brok gitu. Kalau saya per brok itu kan tadi yang waterfall udah dari awal sampai akhir baru saya revisi. Nah, itu efeknya mana? Efeknya si mahasiswa kan harus ngerjain dulu. Kalau waterfall kan dari cover sampai lamparnya dikerjakan dulu gitu kan, baru di akhir di maintenance balik lagi gitu, atau tadi per bab. Lebih kelihatan progresnya kalau dia per bab. Mungkin analoginya ke situ, mungkin adik-adik belum kebayang karena belum skripsi ya CPP ya. Iya betul. Mungkin juga yang permasalahan yang tadi yang skop membengkak itu kalau seandainya itu ada komunikasi di tengah-tengah pengembangan itu bisa diminimalisir, Pak. Oh, Benar betul. kan? Nah. Karena ada kejadian kita si developer itu salah jalan CPP. Oh. Salah jalan, miskomunikasi, mispersepsi. Pengennya dia si user itu jalurnya ke kiri, kita jalurnya ke kanan gitu. Nah, itu kalau komunikasinya di akhir ya susah kita. Ternyata kita selama ini salah jalan gitu. Tapi kalau kita selalu tiktokan dengan user itu salah persepsi itu bisa diminimalisir. Betul. Mungkin dalam proses misalkan prosesnya kita pakai cara gini ngitungnya, ternyata salah. Misalkan saya dulu bikin prediksi peramalan ekonomi di Kutai Kartanegara misalkan. Ada berapa metode bla 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 bla. Kita milihnya yang mana? Ternyata si user pengennya metodenya yang A, misalkan kita makanya B. Nah, kalau kita tidak komunikasikan, sudah capek-capek coding, ternyata salah kan? Ya capek juga lah, gitu ya. Habis waktu, habis tenaga kan. Yang dikerjakan nggak ada yang kepake gitu kan, percuma juga. Jadi tiktokan dengan user itu harus selalu dijaga ya, betul. Ya. Kemarin saya juga waktu S2 salah satu topik penelitian saya itu yang dibahas gitu, harus ada komunikasi di dalam pengembangan project. Tidak boleh kalau tidak ada komunikasi. Hanya di awal misalkan hanya agreement, ada dokumen, tiba-tiba mau datang sudah dengan hasil akhir, tada begitu, ini dia selesai, akhirnya nggak dipakai karena tidak sesuai dengan kebutuhan user gitu. Betul sekali. Nah, terus yang berhubungan dengan metode-metode tadi kan sudah ada gambaran umumnya. Sudah juga ada menyinggung tentang bagaimana proses membangun perangkat lunak yang efektif dan efisien nih. Gitu. Efektif tadi sudah dikatakan harus ada dokumentasinya. Kita pengembangan pakai lihat metodologinya juga harus ada dokumentasinya. Pasti di metodologi itu kalau kayak di Scrum itu ada dokumentasi yang harus ini ada pasti di setiap metodologi. Jadi agar supaya efektif kita harus tahu tuh tahapannya sejak awal sampai akhir supaya efektif, agar supaya proyek tidak membengkak, dana tidak membengkak. Proyek tidak membengkak dalam arti dananya, skopnya, waktunya itu tidak membengkak gitu. Apalagi salah jalan gitu ya, salah arah. Kalau untuk efisien bagaimana itu, Pak? Efisien membangun itu, proses membangun proyek membangun perangkat lunak dengan efisien. Ya efisien itu kan tadi tergantung dari si manajernya. Artinya gini, dia butuhkan berapa banyak programmer nih untuk bangun aplikasi ini. Itu kan termasuk salah satu contoh efisiensi misalnya. Saya punya dana sekian, butuh berapa programmer. Nah itu biasanya dilihat dari skupnya atau bisa dilihat dari tadi perancangannya CPP. Jadi di perancangan tadi sebenarnya bukan cuma untuk
user, dokumentasi ke user, tapi juga untuk kita di level coding tadi, di step coding. Nah, kalau kita perancangannya sudah bagus, sudah clear, kita bisa dengan gampang membagi tugas. Oh, kamu ngerjain ini, kamu ngerjain ini, kamu ngerjain ini. Tapi kalau perancangannya nggak jelas, nah itu biasanya semakin lama waktunya nanti. Nah, biasanya kunci efisiensi itu ada di tahap perancangan, desain. Desain ya. Ya, tahap Tapi desain waktu itu analisis sudah ditentukan dong sumber dayanya siapa, ada berapa banyak gitu ya. betul. Jadi setelah analisa kebutuhan user itu sudah kebayang sih sebenarnya, oh saya butuh sekian orang. Jadi sebenarnya bangun software itu kayak bangun rumah Rumah. lah, gitu ya. Betul. Iya sama, apa civil work, jadi pekerjaan sipil sama, proyeknya itu sama, cuma kita imajiner apa maya gitu kan, nggak kelihatan sih, nggak bisa dipegang. Kalau yang civil work itu kan kelihatan, bisa dipegang barangnya. Jadi sama sebenarnya, kita butuh berapa tukang nih, kita butuh berapa connect, sama sebenarnya dengan civil work, pekerjaan sipil, bangun-bangun infrastruktur lah. Jadi analoginya sama, butuh berapa lama waktu, butuh berapa biaya, itu sama sebenarnya cara berpikirnya. Kalau di awal memang biasanya kita semua all in one, jadi kita manajernya, kita programmernya, kita testernya. Tapi kalau program yang aplikasi yang besar itu nggak bisa sendirian. Kenapa? Waktunya terbatas. Betul. Sama kayak civil work, kita dikasih batas waktu ngerjain 6 bulan. Nah, kita ngitung butuh berapa tukang nih. Kalau tukangnya cuma 1, connect-nya 2, ya bisa nggak bisa. kejar 6 bulan kan gitu kan? Betul. Nggak bisa, ternyata butuh 5 tukang, 10 connect misalkan. Nah, kan seperti itu. Kenapa? Karena kita punya batas waktu mengerjakan 6 bulan tadi. Betul. Sama software juga gitu, software juga harus jelas kapan ini harus dirilis. Nah, Gitu biasanya ya. kalau developer junior itu kalau ditanya kapan selesai mas, bentar lagi pak. Nah, sebentar lagi kan udah nggak jelas gitu. Karena kita jarang bicara tentang timeline, Betul. batas waktunya kapan harus disetor ke user. Betul. Seperti itu CPP. Wah, luar biasa sekali sharing-sharing pengalamannya. Terima kasih banyak Pak Guru. Nah, Salah klik lagi. Bentar ya. Wah, luar biasa sharing pagi hari ini. Saya juga menambah wawasan nih. Kayak kita nggak bisa tuh belajar sesuatu kalau tidak kolaborasi. Artinya hanya kita aja gitu, kita aja. Cara kita berpikir, cara kita memahami bacaan, terus kita sampaikan maksudnya itu aja. Dari tahun ke tahun. Jadi kita memang ternyata harus sering-sering ya. Kolaborasi, sering berbagi. Wah, luar biasa sekali hari ini. Tidak terasa sudah mau 1 jam nih kita diskusi. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu kepada adik-adik mahasiswa semua. Nah, apa kabarnya? Apakah masih menyimak kan? Nah, ya oke. Adakah pertanyaan dari adik mahasiswa? Nah, biasanya kalau giliran pertanyaan ini pasti tidak ada yang bertanya. Tapi untuk mahasiswa di kelas saya beda, Pak. Mereka itu rajin biasanya bertanya. Apalagi ya Bella, Valentina, Kesia, Clinton. Nah, mereka rajin-rajin tuh. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Tanya nomor telepon bisa, alamat email. Kalau di kelas saya balik CPP. Kenapa? Ada yang tidak mau bertanya gitu. Iya, dia mahasiswa nih biasanya kalau disuruh bertanya pada nggak bertanya semua nih. Betul. Ayo Bella, Valentina, Kesia, Clinton. Ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada. Mereka diam-diam. Oh iya, Anci mau bagikan absen nih ya. Oh ya. Bagikan absen. Ntar ya saya lupa absennya. Saya copy dulu sini ya. Jadi adik mahasiswa jangan lupa ya. Nanti ada absensi. Jadi jangan lupa jawab pertanyaannya. Ada pertanyaan loh di absen Janci. Itu ada pertanyaannya. Ntar.
Jangan lupa ya, nanti absen akses di bit.ly VPR RPL 1. Sekali lagi ya, nanti diakses di bit.ly/VPR RPL 1. Bisa terdengar? Coba mana komennya. Terdengar atau tidak nih? Ini tidak akan kasih link. Harus didengar saja biar semuanya nanti mendengarkan ini. Terdengar tidak? Halo, Lando. Terdengar tidak, Lando? Ada delaynya. Jadi saya ulangi ya. Nanti absennya di bit.ly/VPR RPL 1. Oke? Hah? Oh, ada pertanyaan nih. Dia dihapus. Takut dia, tapi sudah terbaca kok, tenang. Dia tanya kapan ada sharing lagi katanya, Pak. Oh, gitu. Kuliah kalau begini enak ya, Pak. Kayak cita-citanya Dek Melva. Bincang santai gitu. Betul. Jadi enggak horor gitu CPP Iya, ya. nggak horor gitu. Wah. Kalau zaman kita dulu kan ngantuk, udah siang, Iya. nggak ada AC, ruang kelasnya. Waduh. Waduh, jadi cerita pengantar tidur. Bagaimana adik-adik mahasiswa senang ya kalau kuliahnya seperti ini? Tadi siapa yang bertanya tiba-tiba dia sudah hapus? Ada yang kalau misalkan tidak ada yang komen, ya sudahlah berikut sih nggak bikin lagi kuliah tamu. Langsung kuis. Langsung materi kuis. Nah, kan bosan juga tuh kalau kuliah daring begitu, Pang. Betul. Materi kuis. Waduh. Pusing deh. Jadi ilmunya cuma sebatas di buku ya CPP ya. Iya, itu Kita dia. kan butuh informasi di dunia nyata. Ini realnya gimana sih sebenarnya kan gitu. Oke. Oke, saya rasa demikian Pak Ang, sudah mau jam 10. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak sharingnya. Terima kasih sama Iya, adik-adik mahasiswa nih tidak ada yang bertanya. Gitu. Terima kasih banyak. Saya juga belajar banyak hal pagi hari ini. Dalam jangka 1 jam saya sudah tambah lagi ilmu-ilmu baru gitu, wawasan yang baru dalam hal pengembangan sistem gitu. Terima kasih banyak Pak Ang. Semoga Terima kasih. sehat-sehat selalu bersama keluarga, sukses selalu di kampusnya Pak Ang ya. Oke, terima kasih adik-adik mahasiswa semua. Jangan lupa untuk isi absennya. Di absen itu di bagian bawah ada pertanyaan seputar apa yang didiskusikan di kuliah tamu pagi hari ini. Jadi demikian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.